Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu 15 Agustus pukul 12 Pemirsa, pemerintah mencatat peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan. Sabtu 29 Agustus 2020, kasus COVID-19 di tanah air bertambah sebanyak 3.308 kasus. Ini merupakan kasus tertinggi positif COVID-19 dalam sehari. Apalagi dok yang harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat agar mereka ini memang peka sekali bahwa bahayanya virus corona ini ada? Yang penting sih ya usahakan supaya semua orang itu benar-benar menjaga gaya hidupnya. Jadi yang paling penting kan daya tahan tubuh sama kebersihan. Jadi harus menjalani gaya hidup bersih dan sehat. Situasi pandemi COVID-19 membuat masyarakat mengubah banyak kebiasaan, seperti lebih rajin mencuci tangan, tradisi salam yang diubah bentuknya agar meminimalisirkan sentuhan, juga mengurangi kegiatan di tempat umum yang melibatkan banyak orang berkumpul, sebagai usaha menghentikan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat angka penularannya. Namun, usaha tersebut perlu diimbangi dengan pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi dan beristirahat yang cukup. Kegiatan studi lapangan 2020 tahun ini dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kelompok kami berkesempatan untuk membahas topik tumbuhan penambah stamina pasca COVID-19. Latar belakangnya dengan keberadaan virus COVID-19 yang menyebar melewati saluran pernapasan dengan masa inkubasi 2-14 hari, virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, disfungsi organ, hingga kematian. Karena COVID-19 adalah virus, maka kita harus membuat sistem pertahanan tubuh lebih kuat lagi dengan cara makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Makanan bergizi terutama yang mengandung senyawa imunomodulator dapat dengan mudah ditemukan pada tumbuhan sekitar kita. Imunomodulator sendiri adalah senyawa yang mampu menstimulus sistem imun manusia. Dalam studi lapangan kali ini, kami menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, kami melakukan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan dengan menyurvei lokasi pengamatan, kemudian mendata, mendokumentasikan, dan mencocokkan tumbuhan sesuai dengan literaturnya. Yang kedua, melakukan pengamatan lingkungan tumbuh. Pengamatan lingkungan tumbuh dilakukan dengan mencari data yang relevan terhadap lokasi pengamatan, seperti parameter iklim dan cuaca, serta mengidentifikasi kondisi geografis dari lokasi pengamatan tersebut. Ketiga, pengambilan dan identifikasi sampel. Dilakukan dengan mengamati habitus, mengukur tiap bagian khas tumbuhan menggunakan penggaris, dan mengidentifikasi tumbuhan yang diamati sesuai dengan literatur. Keempat, pengelompokan sampel. Dilakukan dengan mengelompokkan tiap tumbuhan berdasarkan famili, genus, dan spesies. Juga diamati bagian tumbuhan yang mengandung senyawa imunomodulator. 5. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan membuat list hasil pengamatan berdasarkan senyawa imunomodulator, kemudian disusun berdasarkan kandungan metabolit sekunder, jenis, deskripsi, dan bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, serta cara pemanfaatan dari tumbuhan tersebut. Setelah melakukan pengamatan, ada banyak tumbuhan yang mengandung senyawa imunomodulator di sekitar lokasi penduduk. Tumbuhan tersebut dapat membantu masyarakat menjaga daya tahan tubuh baik selama masa pandemi COVID-19 maupun untuk penyakit lainnya. Sekarang lagi keliling-keliling buat nyari tumbuhan penambah stamina pasca COVID-19. Dan kebetulan sekarang udah ada di depan kantor kepala desa ya. Nah, di sini saya lagi ada di sebelah rumah saya nih. Kebetulan ditumbuhi berbagai macam tanaman. Nah, sebelum pergi, kita harus mengikuti anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan. Contohnya masker. Permisi Pak, boleh minjem pohon jeruknya nggak buat di foto buat tugas? Ayo, makasih Pak.